Selamat siang teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Theodorus Farah Valencio dari Institut Bisnis Informatika Kuikianji akan menjelaskan apa itu pendidikan kewarganegaraan dan landasan dan tujuannya. Oke, pertama-tama, pendidikan kewarganegaraan memegang peran sentral dalam membentuk karakter bangsa. Kajian ini akan membahas latar belakang, tujuan, dan referensi utama, dan tujuannya adalah memahami pentingnya pendidikan ini dalam konteks Indonesia. Pertama-tama, mengapa pendidikan kewarganegaraan itu penting? Nah, ada 3 halnya, yaitu pertama itu meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga negara tentang hak dan kewajiban. Kemudian ada juga membangun rasa cinta dan tanggung jawab terhadap tanah air. Dan juga terdapat mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama itu masa kemerdekaan. Akar historis PKN, sejak awal kemerdekaan, pembentukan identitas nasional menjadi fokus utama. Kemudian juga ada Orde Lama hingga Reformasi, yaitu evolusi konsep pendidikan kewarganegaraan mengikuti dinamika politik. Kurikulum mengalami perubahan signifikan. Jadi selama tahun ke tahun, pendidikan kurikulum itu mengalami perbedaan dan perubahan selama mengikuti dinamika politik. Kemudian juga ada transformasi kurikulum. Adaptasi terhadap kebutuhan zaman, pendidikan nasional terus berkembang. Dan dari zaman kemerdekaan Indonesia hingga sekarang, pendidikan itu akan selalu berkembang hingga mengikuti zamannya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tujuan utama pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama itu warga negara yang bertanggung jawab. Mendorong warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua ada mampu berpikir kritis, yaitu membekali warga negara dengan kemampuan berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Kemudian yang ketiga memiliki integritas moral, mendorong pembentukan karakter dan integritas moral warga negara yang kuat. Kemudian kita masuk ke landasan filosofis. Landasan filosofis itu terbagi menjadi 3, yaitu ada Pancasila, nilai kebangsaan, dan juga persatuan dan kesatuan. Pancasila, filosofi dasar negara yang menjadi fondasi utama pendidikan kewarganegaraan. Kemudian nilai kebangsaan menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme. Kemudian ada persatuan dan kesatuan, prinsip penting dalam menjaga keutuhan bangsa melalui pendidikan. Kemudian kita masuk ke kerangka hukum. Kerangka hukum itu ada UU, Sisdiknas, kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian ada dasar konstitusional. Yang pertama, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai payung hukum. Kemudian yang kedua ada peraturan pemerintah tentang kurikulum mengatur implementasi pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ada juga amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kita masuk ke bagian hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama itu warga negara itu wajib mendapatkan hak kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan berekspresi. Kemudian kewajiban itu patuh pada hukum, membayar pajak, dan juga menjaga persatuan bangsa. Ruang lingkup materi yang pertama itu sistem pemerintahan, pemahaman tentang struktur dan fungsi pemerintahan. Kemudian ada hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian ada nilai demokrasi, nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan yang universal. Ada etika dalam bermasyarakat dan bernegara. Peran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yang pertama menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan, kemudian ada membekali keterampilan berdemokrasi, dan juga ada membangun generasi pemimpin. Ada juga metode pengajarannya seperti pertama interaktif, yaitu pendekatan interaktif dan partisipatif. Kemudian ada simulasi, yaitu simulasi dan studi kasus relevan. Kemudian ada berpikir kritis, pengembangan berpikir kritis siswa, dan yang terakhir ada praktik nilai-nilai kewarganegaraan. Pendidikan karakter dan integritas masyarakat yang pertama menciptakan masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia, mencegah tindakan kriminalitas dan perilaku antisosial, dan juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan kontemporer yang pertama ada globalisasi, yaitu pengaruh globalisasi pada identitas nasional, ada teknologi, pengaruh teknologi informasi pada nilai-nilai, multikulturalisme, yaitu isu multikulturalisme dalam pendidikan,
Kemudian ada era digital, yaitu pendidikan karakter di era digital. Pengembangan kemampuan demokratis itu ada kebebasan berekspresi, hak pilih, dan juga partisipasi politik. Referensi dan sumber akademiknya yang pertama dapat dari ahli pendidikan kewarganegaraan, kedua penelitian terkini, dan juga sumber terpercaya. Kualitas pemimpin warga negara yaitu pertama integritas, juga ada kepemimpinan, dan juga ada komunikasi, dan juga ada keadilan. Kesimpulan dan prospek masa depan. Pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting, dan juga visi pengembangan kurikulum yang adaptif itu membuat pendidikan itu semakin maju, dan juga peran strategis dalam pembangunan bangsa itu berdampak sangat besar dari pendidikan kewarganegaraan.